Teman-teman, subscriber setia channel spesial horor yang selalu Mimin bangga-banggakan. Satu buah tebakan buat kalian. Hantu apa yang bajunya jelek? Tentu saja jawabannya Wewe Gembel. Kali ini Mimin akan kembali membawakan sebuah cerita horor dari akun Twitter Acep Saibuddin @acepsaeb88 yang berjudul Pindah ke Rumah di Tengah Hutan. Buat kalian yang sudah penasaran dengan ceritanya, langsung saja selamat menyimak kalau kalian masih berani. Pagi itu, di depan sebuah rumah panggung di suatu desa yang tidak disebutkan namanya, seorang gadis berusia sekitar 15 tahun tampak sedang berdiri di hadapan seorang pria parubaya yang tampaknya sedang mencari seseorang yang tinggal di rumah tersebut. "Om Sarhan, sudah seminggu ini tidak kemari, Pak," ucap gadis itu sambil menatap pria itu dengan heran. "Sudah seminggu tidak kemari? Memangnya dia tinggal sama kamu dan keluargamu selama ini?" tanya pria itu. Si gadis tampak salah tingkah. "Om Sarhan sebelumnya menumpang di rumah saya, Pak. Sudah sebulanan ia menumpang di sini. Tapi seminggu ini ia tidak pulang kemari. Ia juga tidak pernah mengatakan apapun sebelum ia menghilang hingga sekarang," tukas gadis itu. "Begitu ya, saya harus menemukan Sarhan. Saya yakin dia menghilang karena tahu saya akan kemari. Ia sudah membuat anak saya menderita. Selain itu, ia juga punya hutang yang cukup besar kepada saya. Kalau begitu, saya pergi dulu. Kabari saya jika Sarhan pulang kemari," tukas pria itu seraya berlalu. Si gadis hanya bengong saat melihat laki-laki itu pergi. Mendadak, dari arah teras rumah, muncul pria lain yang lebih muda berusia kira-kira 27 tahun. "Dia sudah pergi ya? Syukurlah, dia tidak sampai masuk ke dalam rumah. Terima kasih Surti, kamu sudah menolongku dari orang itu," ujar laki-laki itu sambil menatap ke arah ujung jalan di mana pria barusan pergi. "Om Sarhan kok pengecut sih? Punya masalah itu diselesaikan, bukan malah lari. Kan Surti juga jadi ikut kerepotan karena Om. Surti jadi berbohong kan sama Pak Misnan," tukas Surti sambil merengut. Sarhan menggaruk kepala sambil melenguh. "Gimana ya Surti? Om terlalu takut menghadapi masalah-masalah yang tengah mendera Om. Apalagi Pak Misnan itu kan jawara. Bisa-bisa saya nanti disembelihnya," tukas Sarhan membuat Surti tercengang. Kalau memang Pak Misnan itu jawara, lalu kenapa Om berani berutang sama dia? Bahkan Om juga telah berani menyelingkuhi Mbak Surnah, anaknya. Tampaknya Om tidak akan pernah menjadi menantu Pak Misnan kalau keadaannya sudah begini, kata Surti, seraya melihat ke arah seorang wanita setengah baya yang datang ke arahnya dan Sarhan. "Ibu, habis dari mana? Kok wajahnya tampak tegang begitu ya?" Beberapa saat kemudian, di ruangan tengah rumah tersebut, tampak ibunya Surti bersama Surti dan Sarhan tengah membahas suatu hal yang tampaknya cukup serius. "Apa? Rumah kita hendak digusur? Terus kita nanti mau tinggal di mana, Bu?" tanya Surti dengan gusar. "Bukan cuma rumah kita, tapi juga 20 rumah lainnya yang berdiri di atas tanah ini akan kena gusur, Nak. Kalau soal di mana kita akan tinggal, Ibu juga tidak tahu, Nak," tukas ibunya Surti dengan raut wajah tegang. Surti tampak gusar, kemudian menoleh ke arah Sarhan yang tampak sedang berpikir keras. Tanah tempat berdirinya 21 rumah ini
memang seharusnya tidak dijadikan pemukiman, mengingat statusnya yang masih abu-abu, sehingga negara yang mengambil alih. Sayangnya tanah ini sudah terlanjur menjadi pemukiman. Bahkan sudah bertahun-tahun kampung ini berdiri di atas lahan yang statusnya berada di bawah pengawasan negara. Sayangnya pihak pemerintah kurang memperhatikan tanah ini dalam waktu yang cukup lama. Hasilnya tanah ini dijadikan lahan pemukiman oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pada akhirnya warga yang tertipu dan menerima akibat dari kejahatan pihak yang mendirikan pemukiman di atas lahan abu-abu ini. Tutur Sarhan panjang lebar. Almarhum kakak iparmu waktu itu gampang sekali percaya pada perusahaan pengembang ilegal itu, sehingga ia membeli rumah ini tanpa curiga sama sekali. Sekarang semua sudah terlanjur, ucap ibunya Surti seraya menghela nafas. Sampai kapan tenggat waktu sampai penggusurannya, Mbak? Apakah sebentar lagi atau masih lama? Tanya Sarhan. Ibunya Surti menggeleng dengan raut wajah yang mencerminkan kecemasan. Seminggu, dalam waktu seminggu kita harus mengosongkan rumah ini. Para warga lain pun diberi tenggat waktu yang sama, tukasnya. Kalau kita harus mengosongkan rumah ini, berarti kita harus mendapatkan tempat tinggal baru. Aku punya kenalan, seorang pemilik perkebunan sawit. Ia memiliki sebuah rumah kosong yang berada di area calon perkebunan sawitnya yang baru. Area itu masih berupa hutan sih, tapi di sana ada rumah yang belum ada yang mengisinya. Barangkali itu bisa menjadi pilihan. Apalagi kita mau menumpang di rumah siapa? Saya yang sudah menumpang, masa mau menumpang lagi di rumah orang? Kata Sarhan, membuat Surti dan ibunya saling pandang. Sebenarnya aku lebih suka menumpang di rumah Pak Junet. Dia kan orang baik. Sayangnya rumahnya sudah penuh sekarang. Tahu sendiri kan, Pak Junet itu suka menampung anak-anak yatim piatu yang terlantar di rumahnya. Tukas Surti dengan nada kurang setuju. Ibu juga ingin menumpang di rumah Pak Junet. Tapi masalahnya, sebelah rumah Pak Junet berdiri di atas lahan abu-abu yang kini menjadi merah. Pastinya sebelah rumahnya akan kena gusur. Tukas ibunya Surti, membuat Surti mengerang frustasi. Jahat juga negara kalau sudah berurusan dengan gusur-menggusur, komentar Surti, seraya menatap layar handphonenya. Pak Junet kemungkinan akan pindah rumah bersama para anak asuhannya. Tapi entah kemana, ujar Sarhan yang juga sedang menatap layar handphonenya. Beliau barusan kirim chat yang kurang lebih beliau hendak mengosongkan rumahnya. Ia berpikir lebih baik meninggalkan rumahnya daripada nanti ia bersama para anak asuhannya tinggal di rumah yang nantinya cuma tinggal sebelah, tambahnya. Lalu, tanya Surti, tampaknya kita akan membawanya ke rumah milik temanku. Rumah itu lagi pula cukup besar kok. Barusan temanku yang bos sawit itu mengirimkan fotonya. Lihat, kata Sarhan, seraya memperlihatkan foto sebuah rumah besar berlantai 2 bercat putih. Rumah tersebut tampaknya terlihat baru. Ini info kapan? Ya ampun, sudah 10 tahun yang lalu. Surti tercengang saat melihat tanggal di foto yang diperlihatkan Sarhan. Sekarang aku pun pikir kondisi rumah itu masih tetap sama seperti yang ada di foto. Palingan beda di catnya yang sudah luntur, tukas Sarhan. Palingan bedanya di temboknya. Dulu berdiri, sekarang tiduran, celoteh Surti. Mudah-mudahan saja rumah itu masih bisa ditempati. Lokasinya tidak jauh kok dari sini. Palingan kita harus nyarter pickup untuk mengangkut barang-barang kita. Kita bisa menggunakan sepeda motor untuk sampai di sana, kata Sarhan optimis. Ya sudahlah, sepertinya kita memang harus meninggalkan rumah yang sudah susah payah dibeli oleh ayahmu, nak. Rumah yang ia beli menggunakan uang tabungan. Terpaksa harus kita relakan
kata ibunya Surti pasrah. Singkat cerita, menjelang hari H penggusuran, keluarga Surti telah mengosongkan rumah kemudian meninggalkan desa untuk menuju suatu tempat yang belum pernah mereka datangi sebelumnya. Tempat yang nantinya akan menjadi rumah horor bagi mereka. Setelah 4 jam perjalanan menggunakan pickup, tibalah mereka di tempat tujuan. Rumah tersebut memang masih berdiri kokoh di antara rimbunnya pepohonan, terutama 2 batang pohon beringin besar yang mengapitnya. Namun, rumah tersebut terlihat lebih tua dengan catnya yang sudah terkelupas, serta beton salah satu dari 2 pilar besar yang berada di teras telah rontok, dan bongkahannya tampak tergeletak di atas lantai marmer yang telah rusak karena tertimpa bongkahan itu. Tangga pendek yang mengarah ke pintu utama juga tampak ambruk sebelah. Salah satu jendela di sebelah kanan dari pintu utama tampak pecah dengan seutas tanaman menjalar yang masuk melalui celah kaca jendela yang pecah. Surti dan ibunya saling pandang. Mereka berdua merasa kedatangan mereka ke rumah itu seharusnya tidak terjadi. Mereka takut akan menyesal nantinya. Tidak lama, Sarhan datang seraya celingukan. "Di mana Aden ya? Katanya dia sudah di sini, tapi mobilnya tidak ada," gumamnya. "Sarhan, bagaimana Pak Junet? Ia sudah sampai mana?" tanya ibunya Surti. "Sebentar lagi sampai kok. Tadi saya telepon, katanya istirahat sebentar di kampung terakhir sebelum perkebunan sawit," tukas Sarhan. "Sial, tidak ada sinyal. Lebih buruk lagi di rumah sebesar ini tidak ada listrik." "Jelas tidak ada listrik lah. Orang rumahnya ada di tengah hutan begini," tukas Surti, seraya membalikkan badannya membelakangi jendela sebelah kiri pintu utama. Jika diperhatikan dengan seksama, di balik jendela yang gordennya terkulai jatuh itu tampak sepasang mata menyala merah, menatap ke arah punggung Surti. Surti yang merasakan ada hal aneh, menepuk pundak kirinya seraya bergidik. "Ada apa, Nak?" Ibunya Surti tampak heran saat melihat apa yang dilakukan Surti. "Tidak apa-apa, Bu. Cuma hantu penunggu rumah ini sedang melihat ke arahku," tukas Surti santai. "Jangan aneh-aneh, Surti. Mana ada hantu. Yang ada hanya imajinasi liar," sergah Sarhan, seraya melihat ke arah jendela yang gordennya terkulai. "Terus, kita akan di sini terus. Kalau kita sudah bisa masuk, kita akan bisa beres-beres, membersihkan seluruh ruangan. Kalau perlu, membangun ulang rumah ini sampai menjadi tumpukan bata dan beton," kata Surti tidak sabar. "Kita tunggu Pak Junet dulu, Nak. Kalau Pak Junet sudah datang, kita bisa bersama-sama membersihkan rumah, membereskan segala perabotan. Anak-anak asuh Pak Junet pasti akan membantu kita. Jadi beres-beresnya akan cepat selesai," tukas ibunya Surti. "Nampaknya kita harus menerobos masuk, Mbak. Si Aden tidak bisa dihubungi. Padahal dia sudah bilang akan kemari untuk mengantarkan kunci rumah ini," ujar Sarhan yang tampaknya mulai tidak sabar. "Aden itu temanmu yang punya rumah ini?" tanya ibunya Surti. "Bukan, Aden itu adiknya. Teman saya yang punya rumah ini namanya Marwan, Mbak," tukas Sarhan, seraya menoleh ke arah datangnya sebuah pickup dan sebuah minibus tepat di belakang pickup yang sebelumnya ia tumpangi bersama Surti dan ibunya. "Pak Junet sudah datang itu, tapi kalau tidak ada kuncinya, kita tidak bisa masuk ke dalam rumah. Menerobos rumah orang itu namanya kriminal," kata ibunya Surti. "Terus kita harus menunggu Aden datang dari atas awan membawakan kunci untuk kita begitu," kata Sarhan, disambut kibasan kain oleh ibunya Surti. "Paman dan ponakan sama saja, suka melantur kalau bicara," rutuk ibunya Surti. Pak Junet beserta para anak asuhnya
Satu persatu keluar dari dalam mobil. Pak Junet yang merupakan pemimpin mereka bergegas ke arah Sarhan, Surti, dan ibunya Surti. "Selamat siang, Pak Sarhan, Bu Wino, Nak Surti. Jadi, ini rumahnya mewah dan besar," ucap Pak Junet, seraya menyalami Sarhan, Bu Wino, dan Surti. "Sayangnya, kita belum bisa masuk ke sana, Pak. Teman saya yang katanya mau ke sini belum datang juga. Ditelepon tidak bisa, soalnya tidak ada sinyal," tukas Sarhan galau. "Oh, begitu toh. Sudah kuduga. Tapi tampaknya pintunya tidak terkunci," kata Pak Junet, membuat semua orang melihat ke arah pintu utama yang berupa pintu dengan 2 daun pintu yang terlihat agak reot. "Lah, iya ya, kenapa kami tidak menyadarinya ya?" tukas Sarhan seraya beranjak menuju ke pintu tersebut. "Aduh, Sarhan terpeleset. Om Sarhan," seru Surti saat melihat pamannya tersebut jatuh terpeleset setelah tangga pendek yang dipijaknya ambruk hingga menghamburkan serpihan beton. "Rumah ini sudah tua dan juga tidak terawat. Kita mesti hati-hati. Bukan tidak mungkin nanti saat kita terbangun sudah berada di alam lain karena rumahnya yang ambruk," kata Pak Junet, seraya menatap penasaran ke arah tangga pendek yang baru saja runtuh itu. "Nanti harus dibikinkan tangga kayu ini, Pak. Jangan sampai anak-anak juga ikut terjatuh gara-gara tangga lapuk ini," kata Sarhan, seraya membuka pintu setelah ia mencapainya. Sedangkan Pak Junet tampak menoleh ke arah para anak asuhannya yang berjumlah 5 orang dengan 2 diantaranya adalah laki-laki berusia sekitar 18 hingga 20 tahun. Sisanya yang 3 orang lagi adalah seorang gadis kecil berusia sekitar 9 tahun dan 2 orang gadis berusia 14 tahunan. "Ayo, Yodi, Darman, Fatimah, Mirna, Rumsah, kita akan melihat-lihat seisi rumah. Setelah itu kita bersiap untuk membersihkannya," ujar Pak Junet kepada 5 orang anak asuhnya itu. "Ayo," ajak Yodi kepada teman-temannya. Si gadis kecil yang adalah Fatimah tampak termangu sambil menatap ragu ke arah rumah besar yang baginya terlihat menakutkan itu. "Kenapa, Fatimah? Kamu melihat sesuatu?" tanya Rumsah yang sedari tadi memperhatikan gerak-gerik Fatimah. "Rumah ini yang pernah aku lihat di mimpiku, Kak. Dalam mimpiku, di rumah ini aku bertemu ibuku dan juga ayahku," ucap Fatimah sambil tatapan kedua matanya mengarah pada pohon beringin yang berada di sebelah kiri rumah. "Sebaiknya kita ikuti Bapak, kita tidak boleh tertinggal," ujar Mirna, seraya membimbing Fatimah menuju pintu utama di mana yang lain telah memasukinya. Luas sekali rumah ini. Sofa itu terlihat jadul, tapi itu sepertinya tidak layak pakai. Sudah hancur begitu oleh tikus sepertinya, ujar Darman sambil melihat ke arah sofa di ruang tamu yang sudah dalam kondisi hancur. Yodi yang bersama Darman tampak menatap ke arah lukisan yang tergantung di dinding ruang tamu. Itu adalah lukisan abstrak. Namun, sepertinya Yodi terlalu lekat melihat lukisan tersebut sehingga ia secara tidak sengaja melihat suatu sosok di balik lukisan abstrak tersebut. "Yodi, hati-hati," Pak Junet tiba-tiba berseru. Perhatian semua orang lantas tertuju pada Pak Junet, kemudian beralih pada Yodi. "Sabra Harjuna," gumam Surti, sembari mengerutkan kening saat melihat lukisan yang sedang diamati oleh Yodi. "Sabra Harjuna, siapa itu?" tanya Sarhan bingung. "Aku tidak tahu, tapi entah kenapa nama itu tiba-tiba muncul di benakku saat melihat lukisan itu," tukas Surti merasa bingung sendiri. "Sebaiknya kita mulai membereskan ruangan ini. Setidaknya ruangan ini untuk kita beristirahat
sebelum memulai membereskan ruangan lainnya, ujar Bu Vino seraya membersihkan jaring laba-laba yang banyak bertebaran di seluruh penjuru ruangan itu. Aku akan mengambil sapu. Kami juga membawa sapu dari desa, kata Darman, seraya bergegas keluar diikuti tatapan kedua mata Yodi yang tampak sayu. Kak Yodi, aku melihatmu mati di sini, ucap Fatimah pelan, sehingga tidak terdengar oleh siapapun. Fatimah, kalau pegal duduk saja, itu ada kursi yang masih layak diduduki. Sudah kakak bersihkan, ucap Rumsah, sembari membantu Mirna memindahkan sebuah meja kecil. Kak Surti, masih pacaran sama Mas Randy kan? Ujar Mirna saat Surti lewat ke hadapannya hendak keluar mengambil sesuatu. Surti terperangah, kemudian melihat ke arah Mirna. Neng Mirna yang cantik dan imut. Ya masih dong, masih tidak dilanjutkan pacarannya. Tugasnya. Seraya berlalu disambut tatapan heran Mirna. Waktu terus beranjak. Pagi berganti siang, siang berganti sore, sore berganti malam. Semua orang telah selesai merapikan rumah yang menjadi tempat mereka tinggal sementara waktu. Mereka juga telah mendapatkan bagian kamar masing-masing. Surti dan keluarga mendapatkan tempat di lantai bawah, sedangkan Pak Junet dan anak-anak asuhnya kebagian di lantai kedua. Surti yang sedari awal tidak ingin mendapatkan kamar yang berada di sebelah kiri ruang tamu, justru kebagian kamar tersebut. Hal itu karena ia tidak memiliki pilihan. Kamar di sebelah kanan tidak layak huni karena kondisi tembok luarnya di sebelah kanan telah runtuh separuh, sehingga menyisakan lubang besar. Selain itu, kamar tersebut juga dipenuhi tanaman merambat yang berasal dari luar. Surti yang kini tengah berdiri di depan tempat tidur tampak memutarkan pandangannya. Sepasang matanya kemudian tertuju pada sebilah pedang kecil yang tergantung di dinding. Pedang tersebut tampak berkarat. Sejenak ia merasakan bulu kuduknya merinding saat suatu hembusan udara dingin menerpa tengkuknya. Bu, Ibu, apakah Ibu ada di luar? Serunya kemudian saat mendengar suara derap langkah kaki tepat tidak jauh dari pintu kamarnya. Karena tidak ada sahutan, Surti merasa penasaran. Ia kemudian membuka pintu kamarnya kemudian melongok keluar. Tidak ada siapa-siapa di sana. Ia sudah menyorotkan lampu senter ke arah manapun namun tidak melihat siapapun di ruangan itu. Bu, apakah Ibu yang barusan tadi kemari? Ucap Surti sambil masih terus melihat-lihat sekeliling. Mendadak terdengar suara benda jatuh yang amat berat dari arah tangga menuju ke lantai 2. Hal tersebut jelas membuat kaget Surti. Ia lantas mengalihkan perhatiannya sembari menyorotkan lampu senternya ke arah sumber suara. Surti terkejut setengah mati saat melihat sesosok tubuh penuh darah tergeletak di bawah tangga. "Siapa itu yang jatuh?" teriaknya nyaring. Beberapa saat kemudian, semua orang telah berkumpul di sekitar sosok yang tergeletak itu. "Yodi, apa yang telah terjadi denganmu, Nak?" pekik Pak Junet dengan panik sambil memeriksa tubuh anak asuhnya yang tengah tidak sadarkan diri itu. "Ada sesuatu yang telah membuatnya jatuh," ucap Fatimah. Si gadis kecil membuat semua orang menoleh ke arahnya. "Apa yang telah membuatnya jatuh, Nak? Kamu melihatnya?" tanya Pak Junet penasaran. Fatimah tidak menjawab. Ia hanya menunjuk pada lukisan abstrak yang tadi siang menjadi pusat perhatian beberapa orang, seperti Yodi, Surti, Sarhan, Bu Winoh, dan juga Fatimah sendiri. "Kok bisa? Itu kan hanya lukisan. Juga lokasinya tidak berada di atas sana kan?" kata Bu Winoh dengan heran.
Mungkin maksud Fatimah, Yodi terkena hipnotis lukisan ini sehingga ia menjadi tidak bisa mengendalikan dirinya, timpal Surti, yang tampaknya mulai mengerti dengan apa yang dimaksud oleh Fatimah. Apa? Itu tidak mungkin. Masa lukisan bisa menghipnotis orang? Sergah Pak Junet tidak percaya. Lukisan abstrak ini mengandung pola gambar lain yang secara sekilas tidak terlihat, Pak. Tapi jika diperhatikan dengan seksama, akan terlihat gambar atau pola lain di balik pola abstrak lukisan ini. Pelukisnya pasti seorang yang jenius, sekaligus jahat, tukas Surti, seraya menunjukkan sebuah buku tua yang sedari tadi ia pegang. Buku apa itu? Kamu dapat dari mana? Tanya Sarhan. Aku sudah membaca buku ini, terutama yang berkaitan dengan lukisan abstrak ini. Aku menemukan buku ini di lemari rusak di kamarku, tukas Surti, seraya memberikan buku itu kepada Sarhan. Lupakan soal buku dan lukisan. Kita harus merawat Yodi. Jangan sampai ia kenapa-kenapa gara-gara kita yang malah sibuk bahas lukisan aneh itu, kata Bu Wino, yang merasa jengkel karena hampir semua orang malah sibuk membahas buku dan lukisan ketimbang mengurus Yodi yang baru mengalami hal buruk. Beberapa lama kemudian, di kamar di mana Yodi berbaring ditemani Darman, Mirna, dan Pak Junet. Kapan kita akan meninggalkan rumah ini, Pak? Jujur saja, baru semalam di sini saya sudah merasa tidak tenang. Bawaannya takut terus, Pak. Saya takut kita akan mengalami hal-hal buruk di sini, ujar Mirna yang tampaknya mulai gelisah. Bapak, mohon maaf, Nak. Selama kita belum menemukan tempat tinggal yang cocok, yang berada di area pemukiman, kita tetap akan di sini. Kalau tidak di sini, mau di mana lagi? Di kampung kita, tidak ada satupun warga yang menawarkan tempat kita menumpang. Bahkan, kepala desa tidak memberikan solusi sama sekali, tukas Pak Junet kemudian menghela nafas. Apapun yang terjadi, kita harus selalu kuat. Mungkin rumah ini menimbulkan hal-hal buruk bagi kita. Tuhan tidak pernah tidur. Ia pasti akan selalu melindungi kita, kata Darman, turut mencoba menenangkan Mirna. Sementara di kamar lain, di mana Rumsah sedang berbaring telentang berusaha tidur sebisanya, ketika ia berusaha memejamkan kedua matanya, mendadak ia merasakan seperti ada seseorang yang hendak duduk di samping tempat tidurnya. Rumsah lantas membuka kedua matanya melihat ke arah di mana ia barusan merasakan kehadiran seseorang itu. Namun, tidak ada siapa-siapa di sana. Jantung Rumsah mendadak berdetak kencang. Aliran darahnya terasa mendesir di sekujur tubuhnya. Keringat dingin bercucuran membuat pakaiannya menjadi basah. Ia tidak berani menoleh ke belakang, tepat ke arah sesosok penampakan yang sedang berbaring di belakangnya serta menghadap ke arahnya. Sosok penampakan itu seperti seorang kakek-kakek berpakaian kumal dengan wajahnya yang tinggal setengah dengan luka besar yang menampilkan tulang tengkoraknya. Akhirnya Rumsah berteriak. "Rumsah!" teriak Pak Junet, seraya berlari keluar dari kamar Yodi disusul Darman dan Mirna. Mereka bertiga lantas menuju kamar di mana Rumsah berteriak. Setelah masuk ke dalam kamar, mereka mendapati Rumsah tergeletak di bawah tempat tidur dalam kondisi tidak sadarkan diri. Keesokan harinya, semua orang berkumpul di ruang depan termasuk Rumsah yang telah sadarkan diri. "Kamu melihatnya?" tanya Sarhan penasaran. Kakek-kakek itu tidak menggangguku, tapi wajahnya itu sangat mengerikan. Makanya aku berteriak, tukas Rumsah terbata. Aden pernah bilang kalau dulu rumah ini sempat ditempati orang kepercayaan Marwan bernama Pak Uslin. Ia sudah sepuh dan sering memakai pakaian kumal,
karena ia terlalu sibuk dengan kebunnya sehingga tidak sempat mencuci pakaiannya. Ia menghilang tepat 2 tahun setelah ia menempati rumah ini, jelas Sarhan. Loh, memangnya dia hanya sendiri tinggal di sini, tidak membawa anak dan istrinya, begitu? Tanya Bu Winoh. Pak Uslin saat itu sebatang kara, keluarganya sudah tidak ada karena menjadi korban tanah amblas di kampungnya yang menghancurkan setengah desanya, papar Sarhan. Pak Uslin selamat dari bencana tersebut karena saat kejadian ia sedang berada di perantauan menjadi kuli di perkebunan sawit. Karena merasa kasihan, Marwan membawa Pak Uslin ke Jakarta hingga kemudian Marwan mempercayakan rumah ini kepada Pak Uslin. Sayangnya, nasibnya tidak kalah buruk dengan nasib anak dan istrinya. Ia hilang di sini dan diperkirakan telah meninggal karena serangan para pemburu jantung. Semua orang terkesiap mendengar pemaparan Sarhan. Pemburu jantung, ucap Surti penasaran. Maaf, karena aku terlambat memberitahu kalian soal hal ini. Seharusnya aku tidak membawa kalian kemari. Tapi semua sudah terlambat. Semua mobil telah kembali dan kita tidak bisa menelpon mereka, kata Sarhan, membuat semua orang terkejut. Apa-apaan kamu ini, Sarhan? Kamu membawa kami kemari hanya untuk dibiarkan mati. Bu Winoh menukas dengan berang sambil menatap heran ke arah adiknya itu. Om sengaja tidak memberitahu kami. Kenapa Om? Timpal Surti. Semua orang merasa panik setelah mengetahui kebenaran yang diungkapkan oleh Sarhan. Mereka tidak mengerti kenapa Sarhan baru mengemukakan hal yang seharusnya diberitahukan sejak awal saat mereka masih jauh dari rumah ini. Kita mungkin bisa meninggalkan rumah ini dengan berjalan kaki, tapi apa kita akan mengikuti jalur mobil atau mencari jalur lain? Tanya Surti. Sarhan menggelengkan kepalanya. Apa kita sanggup berjalan sejauh itu? Sejauh ini kita aman di sini. Tidak tahu kalau kita coba-coba pergi agak jauh dari rumah ini. Pak Uslin menjadi korban karena ia saat itu pergi terlalu jauh dari rumah ini, ucapnya sambil menengok jam tangannya. Bagaimana kalau mereka datang kemari terus membunuh kita semua di sini, bagaimana? Tanya Surti dengan nada cemas. Sarhan tidak bisa menjawab pertanyaan Surti. Dalam hatinya ia mengakui jika apa yang dikatakan Surti bisa saja terjadi. Baiklah, lebih baik kita kemasi barang-barang yang bisa dibawa. Kita akan segera pergi. Kita lebih baik mencari tempat lain yang lebih aman daripada rumah ini, kata Sarhan memutuskan. Setelah Sarhan memutuskan agar semua orang meninggalkan rumah di tengah hutan yang awalnya hendak menjadi tempat mereka tinggal itu. Namun, sesaat sebelum semua orang bersiap meninggalkan rumah itu, Mas Sarhan, apa kita tidak sebaiknya besok saja perginya? Lihat, hari sudah gelap begini. Kita tidak bisa pergi bergelap-gelapan dengan alat-alat penerangan yang terbatas, ujar Pak Junet sambil melihat keluar jendela. Sarhan terkesiap. Apa? Sarhan tampak terkejut. Ia lantas bergegas menuju teras. Ini aneh. Kenapa di luar bisa gelap begini? Padahal di dalam rumah lebih terang meski tanpa lampu yang menyala, gumamnya diiringi jantungnya yang berdebar-debar. Om, sepertinya kita tidak bisa pergi sekarang. Ada yang aneh dengan tempat ini. Maksudku, hari yang tiba-tiba gelap cukup membuat saya yakin kalau itu bukan pertanda baik. Kita harus menunggu sampai hari terang kembali, ujar Surti yang datang menyusul Sarhan. Hari tidak akan kembali terang sampai kita semua mati. Sarhan dan Surti serempak menoleh ke arah Fatimah yang sedang berdiri tegak di tengah-tengah pintu menuju teras di belakang mereka. Fatimah, apa yang kamu katakan? Jangan berkata seperti itu,
karena bisa menjadi pemicu hal buruk kemudian. Kamu mending kembali ke teman-temanmu, sergah Sarhan yang merasa gusar dengan perkataan gadis kecil bermata sayu itu. Mendadak terdengar suara teriakan minta tolong dari seseorang dari arah ruang belakang. "Tolong, Yodi Pak, Yodi!" Semua orang lantas berhamburan menuju ruang belakang yang berdekatan dengan dapur. Sesampainya di sana, semua orang terperanjat kaget dan ngeri. Mereka menyaksikan sesosok tubuh tergantung di bawah palang kayu di atas ruangan itu dengan seutas tali tambang melilit lehernya. "Yodi!" Pak Junet berteriak histeris saat melihat anak asuhnya itu tewas dalam kondisi tergantung. Darman yang pertama menemukan Yodi tewas tergantung tampak duduk bersandar di dinding sambil memijit-mijit kepalanya. "Tadinya saya hendak mencari pelan buat bersihin lantai yang terkena muntahan Yodi. Saat sampai kemari, saya menemukannya sudah dalam kondisi seperti ini," tuturnya. Sepertinya anak itu sedang frustasi hingga melakukan bunuh diri. "Tapi frustasi karena apa?" Sarhan berucap sambil menatap ke arah jasad Yodi yang terbaring di atas karpet dan terbungkus kain batik. Anak itu tidak pernah bercerita soal apapun, termasuk soal masalah yang mungkin sedang ia alami. Sebelum memandangi lukisan itu, ia tidak menunjukkan gelagat yang aneh atau mencurigakan. Mungkin benar, lukisan itu mengandung suatu hal misterius yang bisa membuat seseorang tersugesti untuk melakukan bunuh diri, kata Pak Junet sambil menghela nafas. "Kita harus segera memakamkan Nak Yodi. Mungkin di halaman belakang kita akan memakamkannya," sela Bu Wino seraya berdiri kemudian melihat ke arah pintu belakang yang mengarah ke halaman belakang rumah. "Di luar masih gelap, kita harus cepat sebelum kehabisan minyak," tukas Pak Junet. Di bawah penerangan lampu minyak dan obor minyak sebanyak masing-masing 2 buah, Pak Junet dibantu Sarhan dan Darman menggali liang lahat untuk menguburkan Yodi. Setelah selesai menggali kubur, mereka pun segera menguburkan Yodi. Tak lama setelah selesai penguburan, tiba-tiba angin berhembus kencang diiringi hujan deras, membuat semua orang kalang kabut masuk ke dalam rumah. "Aduh, lampunya ketinggalan di kuburan. Kita bisa gelap-gelapan kalau begini," ucap Rumsah yang tampak gusar. Di dalam rumah masih lebih terang meski tanpa lampu daripada di luar sana. Tidak tahu jika nanti malam datang, apakah tetap akan seperti ini, tukas Pak Junet. Tiba-tiba terdengar suara pintu yang terbanting akibat terkena hembusan angin kencang. "Nak Fatimah, di mana ya? Bukannya tadi bersama Nak Mirna dan Nak Rumsah," ujar Bu Wino, membuat semua orang lantas memutarkan pandangan untuk mencari Fatimah. "Ya ampun, Timah, kok perginya ngeloyor begitu saja? Rumsah, ayo kita cari Fatimah. Aku khawatir anak itu malah pergi keluar," kata Mirna, mengajak Rumsah mencari Fatimah. "Aku ikut." Surti melangkah menghampiri Mirna dan Rumsah. "Ayo," tukas Rumsah, seraya berlalu bersama Mirna dan Surti. Sarhan tampak celingukan, kemudian melihat ke arah Pak Junet yang sedang melongok keluar pintu belakang. Tiba-tiba darah menyembur dari balik pintu itu. "Pak Junet!" teriak Sarhan saat menyaksikan lelaki setengah baya tersebut tewas dalam kondisi kepala yang terpisah dari badannya. "Om Sarhan, awas!" teriak Surti saat melihat suatu sosok gelap menebaskan senjata tajam ke arah Sarhan. Sarhan refleks menghindar dengan cara menjatuhkan diri kemudian menggulirkan badannya. Si penyerang masih berusaha menyerang Sarhan, namun Surti tidak berpangku tangan.
Ia memukul si penyerang misterius itu menggunakan tiang lampu yang berada di sana. Si penyerang jatuh telungkup di atas lantai. Namun, secepat kilat, si penyerang tersebut segera bangkit kemudian berusaha menyerang Surti. Namun Sarhan sudah terlebih dahulu menghantam tengkuk si penyerang menggunakan sikunya hingga jatuh kembali ke lantai. Tanpa membuang kesempatan, Sarhan merebut golok yang digunakan si penyerang untuk selanjutnya ia menggunakan untuk mengancam si penyerang. "Siapa kamu? Kenapa kamu menyerang kami? Kamu juga telah membunuh teman kami," kata Sarhan sambil menodongkan golok tersebut ke arah si penyerang yang masih telungkup di atas lantai. Si penyerang misterius itu mendadak bangkit, kemudian secepat kilat berlari keluar melalui pintu di mana jasad Pak Junet tergeletak di sana. Penyerang tersebut melarikan diri, menghilang di balik kegelapan. "Hei, jangan lari kamu!" teriak Sarhan seraya berusaha mengejar. Namun Bu Winoh yang sedari tadi menyaksikan kini bergerak mencegah Sarhan yang hendak mengejar si penyerang yang melarikan diri. "Sudah Sarhan, jangan mengejar orang itu. Kita sebaiknya segera mengurus jenazah Pak Junet," ucapnya. Surti, Rumsah, dan Mirna yang tidak jadi pergi mencari Fatimah tampak terkesiap saat melihat Pak Junet terkapar dalam kondisi sudah tidak bernyawa dengan kepalanya yang sudah terputus. "Surti, sebaiknya bawa Mirna dan Rumsah pergi. Jangan melihat ke sana," kata Sarhan seraya menyimpan golok berlumuran darah itu di balik sebuah kotak kayu. Apa yang telah terjadi kepada Bapak? Apa dia telah dibunuh orang jahat itu?" ucap Mirna dengan suara gemetar dalam ketakutannya. Surti tidak menjawab perkataan Mirna. Ia fokus menggiring kedua gadis remaja tersebut menjauh dari lokasi terbunuhnya Pak Junet. "Kita mau kemana, Kak?" tanya Rumsah saat Surti menggiringnya dan Mirna menuju ke kamarnya. "Kita akan tetap di dalam kamarku sampai Om Sarhan menyuruh kita keluar. Kita akan meninggalkan tempat ini sesegera mungkin. Ngomong-ngomong, Darman menghilang. Apa ia sedang bersama Fatimah sekarang?" kata Surti seraya menatap bergantian ke arah Rumsah dan Mirna. Mirna dan Rumsah lantas mengangkat bahu. "Darman tidak begitu dekat dengan Fatimah, tapi mungkin ia sedang bersama anak itu. Meski ya Darman tidak menyukai Fatimah karena tingkah lakunya yang nyeleneh," tukas Rumsah. "Fatimah suka sembarangan kalau berbicara. Kata-katanya seperti bukan kata-katanya sendiri. Ia seperti sedang kerasukan," timpal Mirna. "Soal Fatimah, lupakan saja. Aku tidak mau tahu. Fokus kita sekarang adalah menunggu arahan dari Om Sarhan. Kita akan segera pergi dari sini," tukas Surti. "Aku juga ingin mencari Fatimah dan Darman, tapi di luar sana terlalu berbahaya. Pembunuh itu pasti sedang berkeliaran, bersiap mencari korban. Bagaimana kalau Fatimah dan Darman?" kata Mirna tidak dilanjutkan. "Jangan berpikir negatif seperti itu. Kita seharusnya mendoakan mereka agar mereka baik-baik saja. Kita belum bisa mencari mereka sekarang, tapi nanti mudah-mudahan kita bisa menemukan mereka dalam kondisi baik-baik saja," sergah Surti seraya memperdengarkan suara-suara agak ribut dari arah ruangan belakang di mana Sarhan dan Bu Winoh mungkin masih berada di sana. "Ibu, Om Sarhan, Ibu," pekik Surti spontan saat ia mendengar suara jeritan diiringi suara ribut-ribut dari arah ruangan tersebut. Mirna dan Rumsah saling pandang. Mereka juga turut panik saat mendengar suara jeritan disertai suara ribut-ribut itu. "Kita harus ke sana, Kak. Kita harus selamatkan mereka," ucap Mirna dengan panik dengan perasaannya yang tidak karuan. Surti yang dalam kondisi panik segera berlari keluar dari dalam kamar disusul Mirna dan Rumsah. Mereka bertiga
berlari secepat mungkin menuju ruangan belakang di mana seharusnya Bu Winoh dan Sarhan sedang mengurus jenazah Pak Junet. Di luar sana, angin kencang berhembus, menerjang apapun yang ada. Pepohonan yang begitu kokoh tampak meliuk-liuk oleh hembusan angin yang begitu kencang. Material-material beterbangan, saking kencangnya hembusan angin. Sesampainya di ruangan belakang, Surti dan dua gadis itu tidak menemukan siapapun selain jenazah Pak Junet yang masih berada di dekat pintu keluar langsung ke halaman belakang. Kemana gerangan Sarhan dan Bu Winoh? Kenapa mereka menghilang begitu saja? Ibu, Om Sarhan, Surti berteriak, memanggil-manggil ibunya dan juga pamannya tersebut. Kak Surti, Rumsah menepuk pundak Surti seraya menunjuk ke arah pintu yang terbuka. Ketiga gadis itu kaget setengah mati saat melihat sesosok jasad tergantung di bawah kanopi yang memayungi tangga menuju halaman belakang. Om Sarhan, pekik Surti saat tahu siapa yang tergantung di bawah kanopi tersebut. Ia tidak menyangka jika pamannya mengalami nasib yang tidak kalah buruk dengan apa yang dialami oleh Pak Junet dan Yodi. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Om Sarhan telah tiada. Tidak ada lagi orang yang akan melindungi kita sekarang, kata Rumsah dengan gemetar. Sebaiknya kita segera pergi. Aku akan mencari ibu. Mau tidak mau kalian harus bersamaku. Tidak ada lagi orang dewasa yang bisa kita ikuti. Sekarang kita harus bisa menjaga diri kita sendiri. Ayo, kita harus cepat sebelum pembunuh itu menemukan kita, tukas Surti seraya mengedarkan pandangan. Selanjutnya, ia menatap ke arah jasad pamannya yang masih tergantung. Maafkan aku, Paman. Aku harus pergi. Maafkan aku juga karena tidak bisa mengurus jasadmu. Kami harus pergi menyelamatkan diri dan juga mencari ibu dan yang lainnya, ucapnya sendu. Selanjutnya, dengan langkah gontai, ia berlalu diikuti Rumsah dan Mirna. Setelah mengambil barang-barang yang bisa dibawa, mereka bertiga keluar dari rumah besar tersebut dan meninggalkannya. Mereka bergegas menuju ke dalam kegelapan dengan penerangan ala kadarnya. Sementara itu, di kanopi belakang rumah besar itu, Sarhan yang tubuhnya dalam kondisi tergantung tampak bergerak-gerak. Bagaimana caranya aku bisa lepas dari tali yang mencekik leherku ini? Umpatnya dalam hati. Berapa lama aku tergantung di sini? Di mana Kak Wini? Di mana Surti dan yang lain? Apa mereka meninggalkanku? Gerakan lemah yang dilakukan Sarhan lama-kelamaan menjadi semakin kuat hingga akhirnya ia bisa mendaratkan kaki kanannya ke salah satu palang kayu kanopi tersebut. Selanjutnya, ia menggelantungkan diri dengan kakinya yang mengait di palang kayu tersebut. Kemudian, ia bisa leluasa melepaskan tali yang menjerat lehernya setelah mengendurkan tali itu. Sebelumnya, saat ia tergantung, kedua tangannya tidak dalam keadaan terikat, namun ia tetap kesulitan untuk melepaskan tali yang menjerat lehernya karena kedua tangannya harus menahan cekikan tali tersebut agar tidak sampai membuatnya tercekik. Setelah berhasil menggelantung menggunakan kakinya, ia dapat leluasa membuka tali yang menjerat lehernya. Setelah berhasil melepaskan diri dari tali yang menggantung lehernya tersebut, Sarhan menjatuhkan diri dan mendarat di atas tanah hingga terduduk. Aku harus mencari yang lain. Jangan sampai pembunuh itu menemukan mereka, gumamnya seraya bangkit, kemudian berlari ke dalam rumah. Surti, Kak Wini, Rumsah, Mirna, di mana kalian? Teriaknya seraya menelusuri setiap ruangan rumah. Setelah ia tidak menemukan siapapun di dalam rumah, ia lantas bergegas menuju halaman depan. Sesampainya di teras rumah, ia mengedarkan pandangannya
Tidak ada apapun yang terlihat selain kegelapan yang entah kapan akan segera berakhir. Sesaat kemudian, Sarhan melihat siluet seseorang di balik kegelapan tengah menenteng sebilah golok di tangan kanan dan sesuatu seperti kepala manusia dengan rambutnya yang merumbai di tangan kiri. Jantung Sarhan langsung berdetak kencang ketika melihat siluet tersebut. Sesuatu yang seperti kepala manusia perempuan yang ditenteng sosok tersebut membuatnya lantas berpikiran buruk. Ia berpikir, bagaimana jika itu adalah kepala salah seorang perempuan yang sedang ia cari-cari? Ia benar-benar takut jika pembunuh tersebut berhasil membunuh mereka atau setidaknya salah satu dari mereka. Kamu, apa yang sudah kamu lakukan kepada keluargaku dan teman-temanku? Teriak Sarhan lantang. Sarhan berkata demikian sambil menyorotkan lampu senternya ke arah wajah sosok pembunuh sadis tersebut. Tiba-tiba, si pembunuh tersebut memburu ke arah Sarhan sambil mengayun-ayunkan goloknya. Tampaknya, si pembunuh hendak menargetkan Sarhan sebagai korban berikutnya. Suara menderu keluar dari mulut si pembunuh itu. Ia menyerang Sarhan sambil tetap menenteng kepala kurbannya tersebut. Sarhan tentu tidak diam saja. Ia berlari menghindar sambil menyoroti jalan ke dalam rumah. Ia terus berlari hingga mencapai ruang belakang di mana jasad Pak Junet berada. Sarhan kemudian mendekati peti kayu di salah satu sudut ruangan itu. Ia kemudian menunggu kedatangan si pembunuh yang tidak lama kemudian muncul sambil terus mengayun-ayunkan goloknya. Si pembunuh kemudian menderu ke arah Sarhan dengan goloknya yang siap untuk ditebaskan. Saat jarak si pembunuh mencapai jarak yang cukup untuk menebas, Sarhan segera menyambar golok rampasan yang tadinya digunakan si pembunuh yang menghabisi Pak Junet. Dengan golok itu, ia menebas kepala si pembunuh sambil berkelit menghindari serangan lawan. Si pembunuh pun roboh dengan kepala terluka besar karena sabetan golok Sarhan. Darah memancar dari luka besar yang sudah pasti tidak akan bisa sembuh. Pembunuh sadis itu pun kini terkapar, tidak bernyawa, dengan kepala buruannya yang tergeletak di sampingnya. Sarhan kemudian memeriksa jasad si pembunuh sadis itu. Ia membuka topeng si pembunuh itu dan ia dapat melihat wajah si pembunuh. Itu bukanlah orang yang ia kenal. Psikopat, kenal juga tidak. Kenapa dia menyerang kami, bahkan membunuh beberapa orang di antara kami? Gumam Sarhan seraya memeriksa kepala buruan si pembunuh tersebut. Ia pun terkejut saat mengenali wajah dari kepala yang telah terpisah dari badan tersebut. Bu Tunti? Kenapa dia bisa ada di sekitar sini? Bukannya dia masih di kampung waktu itu? Tapi aku penasaran kenapa dia bisa menjadi korban, gumamnya seraya mengambil kepala orang yang ia kenal tersebut. Aku akan menguburkanmu bersama jasad Pak Junet dan pembunuh ini. Singkat cerita, Sarhan telah selesai menguburkan kesemua jasad itu seadanya. Ia melakukannya karena ingin segera mencari yang lainnya yang entah kemana perginya. Setelah membereskan segala hal di rumah yang menjadi saksi pembunuhan sadis Pak Junet dan Yodi, Sarhan beranjak pergi sambil membawa perlengkapannya. Pembunuhnya bukan hanya satu, aku baru menghabisi satu, sisanya entah ada berapa lagi. Aku harus segera menemukan Surti dan yang lainnya. Aku khawatir para pembunuh itu menemukan mereka, gumamnya. Tapi aku masih bingung dengan Bu Tunti. Kenapa dia bisa ada di sini? Apa dia juga turut pindah ke daerah sini? Sarhan terus berjalan hingga sosoknya menghilang di balik kegelapan.